itu memang kemaslahatan umat ya. Saya kira itu kita ambil sisi positifnya, tetapi pada saat tertentu dan di lokasi-lokasi tertentu mungkin juga ada kekhususan. Kan ini kan sifatnya himbauan ya kan, yang belum merupakan suatu peraturan. Kalau peraturan ya mau tidak mau harus diikuti. Kalau himbauan ya apa yang maslahat di dalam satu tempat mungkin itu memang kita harus lakukan. Saya kira itu. Tapi mikrofon pakai pengeras suara itu bisa kuping itu kaget. Jadi hukumnya adalah tidak diperkenankan. Dikatakan oleh para ulama, haram kita mengganggu orang lain biarpun dengan bacaan Al-Quran. Tapi awas, memang mengganggu. Namanya anak kecil mungkin kaget suaranya. Kalau orang dewasa mungkin bisa mendengar Al-Quran senang. Tapi sebagian orang yang tidak mengerti Al-Quran, anak kecil dan sebagainya, mungkin kaget, keganggu, tidak bisa tidur dan sebagainya. Atau orang yang imannya masih lemah, jangan-jangan dengan begitu malah benci dengan Al-Quran, dengan adzan dan sebagainya. Cuman kalau adzan ini kan tidak setiap saat, memang waktunya orang bangun, tidak bisa diganggu kalau adzan itu. Adzan harus disuarakan lantang agar orang terbangun dari tidurnya untuk bisa melakukan sholat. Tapi kalau baca Al-Quran sampai semalam suntuk ini adalah bermasalah, tidak diperkenankan kalau memang mengganggu orang lain. Dan dari pihak asatid pun hendaknya menyelesaikan dengan cara baik-baik. Jangan sampai yang ngaji tersinggung, menyinggung perasaan orang kan tidak boleh. Menteri Agama ini menghimbau soal penggunaan alat suara, pengeras suara ini seperti apa? Di pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa, kami sudah melaksanakan edaran tersebut, bahkan sebelum edarannya itu disebarkan. Jadi memang kami disepakati oleh Dewan Pengurus bahwasannya menjaga untuk desibel dari speaker luar khususnya itu di antara 80 dan tidak pernah melebihi 100. Pak Juju, seperti apa kalau dari Masjid Kauman sendiri nih Pak? Ya sebetulnya kan dari Masjid Gede Kauman itu sejak dulu sudah seperti itu. Ada larangan apa tidak, tetap kita kalau azan baru tahun yang atau tua yang atas, kalau yang sholat sama tadarus tetap di dalam saja, nggak keluar karena mengganggu ya. Karena memang tuntunannya kalau ada orang baru tadarus, baru ngaji itu kan mendengarkan, harus diam. Kalau kita sampai di atas, di luar, berarti kita mengganggu orang, dan orang itu harusnya kan diam, mendengarkan, nggak boleh beraktivitas, nggak boleh ngobrol. Dalam artikel berjudul "Warga Keluhkan Penggunaan Speaker Masjid yang Terlalu Lama dan Berulang-ulang, Mengapa Imbauan Kemenak Tidak Digubris?" yang tayang di BBC Indonesia, seorang muslimah bernama Dian mengaku 5 kali sehari pengeras suara itu menghantam telinganya. Nah kini Ramadan datang, volume pengeras suara semakin bertambah dan bertubi-tubi, durasinya semakin kencang, semakin panjang. Dian memang tidak menolak azan, dia sendiri seorang muslimah. Dian sendiri tidak menolak penggunaan pengeras suara, tidak menolak pengajian, tidak menolak sholawatan. Tapi suara yang begitu keras dan durasi yang begitu panjang, ini bukan lagi soal ibadah, tapi juga soal kepekaan terhadap lingkungan di sekitar. Saya kemudian jadi bertanya-tanya, bukankah agama mengajarkan keharmonisan di ruang publik? Bukankah agama juga mengajarkan kebijaksanaan dan kebajikan? Tapi mengapa pada prakteknya umat beragama merasa berhak mengganggu masyarakat di sekitarnya dengan pengeras suara atas nama syiar Islam? Lagi-lagi atas nama syiar Islam. Ini saya kira bukan soal pelarangan, bukan soal juga peniadaan, tapi juga soal bagaimana kita mengatur pengeras suara yang kita gunakan. Dan tentu saja ini berdampak di ruang publik. Mulai dari volume yang begitu tinggi, yang begitu keras, entah itu berapa desibel sampai pada taraf mengganggu, dan juga penggunaan dalam durasi yang tidak diatur, durasi yang begitu lama, durasi yang begitu panjang. Sebelum hal ini mengemuka kembali, saya kira di 5 tahun terakhir, dulu awal-awal sekali misalnya di tahun 80-an hal ini sudah mengemuka menjadi pembahasan. Gus Dur pada tahun 82 menulis sebuah kolom di majalah Tempo dengan judul Islam Kaset dan Kebisingannya, itu cukup menarik saya kira. Bagaimana Gus Dur menyoroti terkait penggunaan pengeras suara masjid yang terlalu bising. Jadi kata Gus Dur itu, kita tidak punya alasan untuk membangunkan orang yang sedang tidur untuk sembahyang, kecuali memang ada sebab-sebab yang sah, sebab-sebab yang jelas di dalam agama, atau yang dikenal sebagai ilat hukum. Tapi lagi-lagi ilat hukum ini kan tidak bisa dipukul rata, harus ada penjagaan untuk mereka yang tidak terkena kewajiban. Orang jompo yang memerlukan kepulasan untuk tidur, wanita yang haid yang jelas tidak terkena kewajiban sembahyang. Nah, begitu juga anak-anak yang belum akil balik, anak-anak balita, itu suara yang begitu keras itu bisa sangat mengganggu.
Ini yang diangkat oleh Gus Dur pada kolom di majalah Tempo tahun 1982. Teknologi pengeras suara ini saya kira seharusnya memang harus digunakan secara bijak.